Oke teman-teman, tanpa nunggu lama lagi, kita bakal kedatangan narasumber yang kece-kece nih teman-teman. Bisa dibilang key player dari Departemen FMIPA Matematika IPB. Tanpa nunggu lama lagi nih teman-teman, mari kita langsung sambut saja dari Departemen Matematika FMIPA IPB. Mari kita langsung sambut saja Kak Fian, Kak Gilang, dan Kak Raka. Oke, kita udah kedatangan narasumbernya nih teman-teman. Mungkin kelihatannya kita ada banyak banget nih pialanya. Mungkin bisa langsung disebutin aja nih Kak, teman-teman semua pialanya ada apa aja sih? Mungkin dari yang paling gede dulu nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh Piala Juara Umum Spirit tahun ini. Kalau dari yang ini, yang kecil-kecil apa nih Kak? Kalau ini dia juara umum tapi di bidang seni. Di bidang seni. Nah, kalau ini juara umum tapi di bidang olahraga nih. Wah keren banget, beli applause buat Matematika FMIPA IPB teman-teman. Halo mathematician, welcome back to Format, Podcast of Mathematics. Nah teman-teman, kalau kemarin kita udah ngomongin daily life di setiap angkatan di Departemen Matematika, tentunya kali ini kita ada pembahasan yang lebih baru nih teman-teman. Tentunya penasaran? Penasaran? Gua nggak. Oke, lanjut saja. Mungkin untuk ngomongin tentang daily life nih teman-teman. Kalau kemarin tentunya daily life matematika baru saja kita melaksanakan Weekend of Mathematics edisi keempat ya. Yang dimana itu tentunya melakukan kegiatan nobar nonton bareng yang dimana Indonesia versus Jepang dengan kekalahan Indonesia 0-4 ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang kegiatan seputar olahraga, tentunya di IPB tentunya mempunyai banyak banget sih kegiatan olahraga nih teman-teman. Salah satunya adalah Spirit. Spirit itu apa? Spirit itu merupakan sport competition and art festival on FMIPA Faculty. Tentunya itu banyak banget kegiatan yang dilaksanakan maupun dari supporter, kegiatan olahraga, kegiatan seni, dan tentunya diramaikan oleh seluruh departemen yang ada di FMIPA. Tentunya ada total 8 departemen teman-teman yang ada di FMIPA. Tentunya itu bakal ada keseruan dan tentunya kita bakal bicarain sama narasumber-narasumber kita pada hari ini. Bagaimana sih tentang hiruk pikuk dan keseruan selama di Spirit pada tahun ini. Yang kemarin sudah dilaksanakan dan tentunya juga udah selesai pada bulan Oktober kemarin. Nah, untuk di episode kali ini gue nggak bakal sendirian, gue juga bakal ditemenin oleh narasumber yang kece-kece banget. Mungkin kita bisa langsung perkenalan aja ya. Mungkin dari Kak Fian di sebelah sini, mungkin bisa langsung perkenalan diri aja nih Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Alfian Salim, bisa dipanggil Tian dari angkatan 58. Dan untuk sekarang aku jadi narasumber di bidang seni nih. Oke, mungkin bisa lanjut. Halo semuanya, kenalin gue Gilang Sarul Risi dari angkatan 59. Di sini gue sebagai narasumber karena posisi gue yang sebagai Jenkon tahun ini. Dan halo semuanya, nama gua Gabriel Raka Kristianto. Kalian bisa panggil gua Raka. Di sini gua akan mewakili dari cabur olahraga dari cabang olahraga. Oke, gimana nih kabarnya dari ketiga teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kemarin abis nonton Indonesia versus Jepang? Gimana ya? Mungkin bisa Kecewa sih. kecewa ya. Sedih sih. Tapi better luck next time ya. Ya gitulah. Oke, mungkin biar teman-teman yang nonton lebih kenal dengan narasumber yang ada pada hari ini. Mungkin teman-teman narasumber bisa ceritakan sih gimana Spirit 2024. Mungkin bisa mulai dari cabang olahraga. Gimana nih? Cabang olahraga apa sih yang lo ikutin dan gimana sih proses untuk bisa mencapai kejuaraan yang lo cabangkan di olahraga tersebut? Ya untuk olahraga sih gua kemarin ikut di cabang olahraga badminton ya. Jadi kemarin tuh ya pada akhirnya cabang olahraga badminton bisa juara 1. Kira dalam mencapai juara 1 itu tentunya juga banyak proses yang dilaluin, kayak misalnya latihan bareng gitu kan, terus ya latihan fisik sendiri di rumah, latihan bareng temen kontingen juga. Ya dan puji Tuhannya dapat juara 1. Tepuk tangan buat Raka. Nih mungkin buat di cabang olahraga yang Raka ikutin tentunya nggak hanya medali emas yang Raka raih, tentunya banyak banget proses, keringat dan darah dan tangisan juga yang Raka jalanin. Mungkin setelah di olahraga mungkin bisa langsung aja kita ke seni. Gimana kalau seni Kavian? Kalau misalkan Raka kan ada
latihan fisik. Apakah seni ada latihan fisik nih? Oke, kalau fisik nggak ada, kalau seni nggak ada, oke. Adanya latihan mental ya. Latihan mental. Iya. Gimana tuh, Kak? Jadi mungkin aku cerita dulu ya. Jadi aku di sini sebagai perwakilan dari seni itu, sebelumnya karena aku angkatan terakhir di angkatan 58 itu angkatan tingkat terakhir. Angkatannya itu satu ya, Kak, ya? Iya. Jadi, ini spirit terakhir untuk aku sendiri. Jadi kalau dulu pada saat aku masih masuk departemen aku ikut spirit juga. Jadi aku udah 3 kali ikut spirit. Yang tahun pertama di departemen aku ikut di cabang seni lukis, tapi masih belum berhasil mendapatkan juara. Di tahun kedua aku ikut 2 cabang seni, ada vokal group dan juga comic strip pada saat itu. Nah di vokal group alhamdulillah pada saat itu, kita bisa juara 1 dan di comic strip pada saat itu aku juara 2, seperti itu. Dan di tahun ini, di tahun terakhir pun aku ikut 2 juga, tapi, comic strip tetap aku ikut dan aku ikut cabang seni yang solo vokal, gitu. Jadi dan alhamdulillah dua-duanya tuh bisa dapat juara 1, gitu. Dan, untuk persiapannya sendiri, sebenarnya aku dipilih untuk menjadi kontingen itu sebelum jauh-jauh sebelum Agustus sebenarnya, pas itu masih KKN. Jadi pas KKN aku diajak untuk jadi kontingen untuk di cabang comic strip dan juga solo vokal, gitu. Tadinya mau ditawarin di vokal group juga, tapi karena kesibukanku juga pada saat itu, jadwal yang padat di luar, matematika, di luar di UKM juga aku ikut. Jadi pada saat itu akhirnya solo vokal aja deh gitu, dan akhirnya aku milih solo vokal, comic strip, terus latihannya tuh udah mulai latihan tuh sebelum Agustus. Sampai kita lomba di tanggal 24, tanggal 25 Agustus tuh, itu persiapannya kita setiap minggu pasti latihan latihan latihan, ada latihan bersama, ada latihan mandiri. Jadi, cukup melelahkan juga dengan jadwal kalau aku pribadi dengan jadwalku yang sangat wow gitu, tapi masih bisa menyempatkan dan akhirnya bisa mendapatkan juara 1. Oke, mungkin boleh tepuk tangannya buat Kavian. Oke teman-teman, kita udah dengar dari masing-masing cabang olahraga dan cabang seni, dan tentunya itu semua nggak bakal terwujud tanpa ada segi pendukung yang seperti Kavian bilang. Nah, pendukung itu bisa dari segi supporter nih teman-teman. Mungkin dari spirit itu juga kewajiban ada supporter ya. Mungkin di sini kita bisa langsung tanya aja yang melaksanakan dan langsung memimpin supporter pada Spirit 2024. Mungkin di sini ada Gilang sebagai Jenderal Kontingen. Gimana nih Gilang, mungkin bisa dijelasin apa itu Jenderal Kontingen? Jenderal Kontingen itu ngapain aja dan tentunya ngapain untuk persiapan Spirit di tahun ini? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Jenderal Kontingen atau yang biasa disebut Jenkon itu mungkin bahasa singkatnya itu kayak orang yang memimpin terkait supporter ya. Dan supporternya itu cakupannya tidak hanya tentang massa supporternya, tapi banyak hal seperti dekoran, masanya itu sendiri, dan juga hubungan dengan panitia dan juga departemen lain. Terus ya cerita tentang Spirit tahun ini tuh bagi gua sangat mengesankan ya teman-teman. Banyak pengalaman baru yang gue dapat di Spirit tahun ini, dan alhamdulillah ya kerja kerasnya terbayarkan. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, alhamdulillah juga kita tahun ini mendapat best supporter ya teman-teman. Gak hanya best supporter ya Gila, tentunya di tahun ini kita dapat juara umum juga ya. Kalau nggak salah juga juara umumnya pada Departemen Matematika udah 6 kali ya. Betul, 6 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nanti di dekorannya itu ada back to back to back to back to back sampai 6 kali buat teman-teman. Nah, saking kerennya matematika ini teman-teman. Ngomongin tentang dari best supporter, olahraga, seni, kira-kira dari Gilang sendiri itu tentunya banyak banget, entah itu dari dekoran, dari supporter, dari masanya. Apa sih tantangan terbesar dari Gilang sendiri sebagai Jenkon pada tahun ini? Jujur ya, bagi gua tantangan terbesar bagi gue justru adalah bebannya itu. Beban. Kalau boleh tahu beban apa sih sehingga membuat lu terpressure gitu? Jadi kan sebelum gue jadi Jenkon tuh kita semua udah tahu lah, matematika itu udah jadi juara umum 5 kali berturut-turut, dan kebetulan pada tahun sebelumnya juga best supporter. Dan alhamdulillah yang tahun ini gue dipercaya sebagai Jenkon, ya
sebagai cara untuk mempertahankan pride kita nih, ya mau nggak mau kita harus mendapatkan juara umum lagi dan juga best supporter. Yang sebenarnya itu pressure sih. Jujur. Ya alhamdulillah juga sih, tapi pressure-nya udah hilang dan diganti sama kesenangan. Itu dia mungkin teman-teman. Ngomongin tentang spirit lagi nih teman-teman. Spirit itu kan dilaksanakan pada saat perkuliahan ya teman-teman. Kita sebagai mahasiswa tentunya datang ke perantauan ini nggak hanya untuk spirit ya, tentunya kita melaksanakan kewajiban utama kita sebagai mahasiswa. Dan mungkin aku pengen tanya nih ke Kak Vian yang sebagai angkatan tertua, gimana sih Kak, spirit ini kan tentunya banyak banget menuntut waktu, tenaga untuk entah itu latihan ataupun gladi-gladi yang mempersiapkan kita untuk spirit. Gimana Kak Vian menyeimbangkan siapan spirit ini dengan tuntutan Kakak sebagai mahasiswa? Oke, kalau dibilang tantangan untuk membagi waktu, sebenarnya untuk membagi waktu alhamdulillah aku udah bisa terbiasa dengan membagi waktu dari semester awal-awal juga udah biasa berbagi waktu dan untuk membagi waktu di tengah-tengah kegiatan spirit ini pastinya karena kita angkatan terakhir jadi mata kuliahnya sebenarnya udah nggak terlalu banyak. Hanya meskipun nggak banyak kayak agak mematikan semua ya, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi biasanya kita ya kuliah seperti biasa di awal. Di pagi hari, biasanya kita latihan itu di sore hari biasanya. Kalau nggak di sore hari, atau di malam hari, atau biasanya kita di weekend. Jadi kita pasti menjadwalkan di luar, akademik seperti itu. Jadi biar nggak bentrok dan itu biasanya kita menjadwalkan bersama-sama. Jadi, kontingen lain juga bisa, latihan berbarengan, biasanya seperti itu. Jadi bagi waktunya ayo kita obrolin nih untuk kapan kita latihannya dan biasanya kita juga menselingi di jam-jam misalnya udah jam-jam istirahat tapi kita tetap latihan gitu karena pressure juga kan harus juara satu gitu. Jadi cara membaginya seperti itu sih. Diobrolin lah ya Kak. Berarti manajemen waktu ya Kak. Tapi kan tentunya manajemen waktu ini Kakak dengan kontingen lain itu kan berbeda-beda ya Kak, kepentingannya. Bagaimana sih Kak tentang keselarasan membagi waktu itu dengan kontingen lain? Oke, kalau keselarasan biasanya kita udah menentukan nih jam berapa, kita akan latihan gitu. Nah misalnya, aku, "Oh bisa di jam segini." Ternyata, kontingen lain bisa di jam 6 ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku nanti datangnya di jam 5 aku latihan tuh full 1 jam atau 30 menit, kemudian nanti baru dilanjutkan, dengan kontingen lain yang baru datang gitu, yang bisa di jam yang sudah ditentukan. Nanti di akhir barulah kita, biasanya run through lah gitu. Karena aku di solo vokal, jadi biasanya kita, run through semua lagu yang akan dibawakan. Karena ada 2 genre ya di, Ekmipa Spirit tahun ini, yaitu di, pop dan juga dangdut. Jadi kita rantingnya 2 itu. Oke, beralih ke seni ke olahraga nih Rak, gimana persiapan lu sebagai eee, cab cabang olahraga di Spirit dan tentunya sebagai mahasiswa di IPB ini sendiri? Tentunya kalau seni ini kan nggak terlalu memakan banyak waktu ya dibandingkan olahraga, tentunya banyak latihan, banyak sparring, dan tentunya banyak latihan fisik, itu gimana mempersiapkannya? Ya, karena ini juga permaisuri ya. Jadi gue tuh kan angkatan paling muda, gue baru masuk departemen ibaratnya di matematika ini. Jadi ya masih agak gimana ya? Jadwal tuh masih ditaget sama jadwal, masih Simpang siur ya? simpang siur gitu kan. Habis itu juga waktu itu bebarengan sama ospek. Jadi ya awalnya mungkin gara-gara ada lomba Inspirti juga ya cukup kayak pusing juga ya, aduh bagi waktunya gimana, ribet banget gitu Hektik kan. ya Raka ya? Ya gitulah, tapi akhirnya setelah berjalannya waktu ya sedikit-sedikit bisalah bagi-bagi waktu untuk latihan, untuk belajar dan akhirnya ya bisa berjalan. Mungkin ya kalau dibilang, kesulitannya kemarin, eee banyak kayak jadwal-jadwal sparring itu dadakan, nih jadwal latihan itu juga pada ada yang nggak bisa, tiba-tiba ada yang bisa, jadinya ya gitu, cukup ribet aja. Tapi akhirnya ya bisa-bisa aja sih jalanin, kan akhirnya udah berjasa. Keren banget Raka. Cabang olahraga. Kita udah dengar POV dari cabang olahraga dan seni, mungkin kita POV dari masa supporter nih teman-teman. Gimana bilang tentang persiapan untuk dekor, persiapan untuk supporter,
dengan kewajiban sebagai mahasiswa? Bagi gua sebenarnya Wah, berat nih kayaknya nih. Berat banget ya. Berat banget nih kayaknya nih. agak sulit sih bagi waktunya sedikit, terutama waktu persiapan buat opening sama closing kan. Yang mana kita ngebuat dekoran yang cukup banyak dan cukup besar-besar juga kan kebanyakannya. Nah, mungkin lebih susah buat ngatur jam tidurnya sih. Soalnya karena kebanyakan kita itu mulai dekor kan dari habis maghrib tuh. Dan mungkin bisa hingga larut larut malam ataupun bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh ya. Pagi kan lah. Makanya itu kita sulit lah mengatur waktu tidurnya lah. Ya tapi diusahakan untuk tetap menjaga kewajiban kita sebagai mahasiswa ya harus tetap masuk kelas. Tentunya banyak banget tantangan-tantangan dari Kak Vian, Kak Gilang, Kak Raka yang udah kalian udah sebutin nih satu persatu. Cuman yang aku ingin tanyakan lebih ke Gilang, tentunya tantangan terbesar adalah yang dimana kita branding matematika ini ke luar itu di masalah dekoran. Gimana nih Gilang brainstorming tentang dekoran yang sampai bisa menakjubkan itu gimana ceritanya Gilang? Sampai back to back to back. Ya mungkin kalau terkait brainstorming, oh ya di sini gue mau ngucapin makasih juga buat teman-teman gue yang selalu bantu gue. Karena mungkin brainstorming itu nggak cuma ide dari gue, tapi mungkin malah kebanyakan ide dari teman-teman yang selalu membantu gue selama gue menjalankan kon ini. Terus buat caranya itu sendiri, jadi ya mungkin dari nongkrong biasa sih. Terus gue inisiatif kayak ntar kita closing bikin apa nih? Bikin apa? Yang wow lah, yang menakjubkan gitu. Yang intinya kayak inovasi baru yang belum pernah ada di Spirit sebelumnya. Baik itu dari departemen kita atau departemen lain yang make. Nah, di situ mungkin masing-masing orang yang ada di tempat itu masih idenya masing-masing. Dan ya kita pilih nih ide yang menurut kita itu paling bagus lah dan paling mungkin untuk dikerjakan. Nah, waktu ide itu udah dipilih, ya akhirnya kita kembangin lagi, entah itu bentuknya atau tulisannya, bahkan warnanya juga. Mungkin kayak gitu sih. Oke, mungkin masalah brainstorm nih Gilang, tentunya itu kan gak Gilang sendiri nih yang brainstorm tentang dekoran, tentunya banyak pihak-pihak lah, banyak individu yang ikut berpartisipasi. Tentunya partisipan itu mempunyai ego masing-masing ya dalam mendekoranya seperti apa sesuai dengan egonya dia masing-masing. Gimana Gilang menengahi untuk mencapai musyawarah mufakat nih Gilang? Mungkin ya caranya ya dari gue sebenarnya dibandingin dulu ya sih plus minusnya tuh gimana. Ya kita ambil ya yang paling banyak plusnya dan yang paling sedikit minusnya. Dan kalau misalkan udah ngebahas kelebihan sama kekurangan, pasti semua orang pun mengerti lah harus ya. Jadi tingkat keegoisannya mungkin bisa diturunkan kalau misalnya gitu. Oke, mungkin Kak Vian dan Kak Raka bisa mengimpersonate gimana sih Kak dekoran hasil dari Kak Gilang dan temen-temennya? Kalau hasil dekornya pasti keren banget. Karena itu segede itu, terus bahkan ada di ujung-ujung kayaknya penuh dengan dekoran kita kan. Terus back to back itu keren banget sih karena beda dari tahun sebelumnya gitu. Tahun ini lebih rame pastinya, terus lebih keren aja gitu. Oke, gimana kalau Raka sebagai orang yang baru masuk ke departemen nih? Tentunya first impression hal yang merupakan sangat penting ya, gimana nih? Ya karena gue juga baru masuk kan, tiba-tiba disuguhin kayak keras banget itu kan. Semua biasanya keren banget. Udah gitu paling rame kalau kalian tahu guys. Tuh pokoknya apa namanya hiasan Suwotren gitu paling rame deh. Oke. Pokoknya paling meriah, paling kreatif lah, keren udah paling wow ya. Paling wow, Kacau, ya, kacau. yang kalah yang mana? Kan best supporter. Juara 1, juara umum, juara seni, juara olahraga, guest supporter. Liga Kerani, paket komplit sudah. Komplit. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung di IG mana nih Kak Gilang? Oh iya, buat teman-teman yang penasaran terkait aktivitas Departemen Matematika di Spirit, itu teman-teman bisa langsung aja cari di Instagramnya @jokerjester_. Langsung di bawah sini ya. Langsung di bawah sini. Di mana nih? Ada sling ya. Ada seling. Gimana kan? Sling. Oke. Ngomongin Spirit lagi. Spirit kan kegiatan setahun sekali ya teman-teman. Betul. Tentunya banyak banget proses yang panjang membuahkan hasil.
Gimana sih momen apa yang menurut kalian yang tak terlupakan pada tahun ini? Mungkin dari Gilang sendiri selaku Gencon. Mungkin momen bagi gue ya yang nggak terlupakan itu ya abis closing itu sih. Kan kalau urutannya waktu closing tahun ini tuh pengumuman juara umum sama best spotter kan. Dan alhamdulillah ya kita dapat semuanya kan. Nah di situ momen dimana gue kayak ngerasa wah beban gue hilang semua. Bahkan jujur bagi gue dibandingkan rasa senang nih lebih tinggi rasa lega ya sih. Karena udah hampir mau selesai ya pada saat ya. Tapi setelah rasa lega itu udah nggak ada, gimana nih? Tentunya pasti lu mempersiapkan atau memperkirakan untuk regenerasi untuk tahun selanjutnya. Itu hal-hal apa saja yang pengen lu sampaikan terkait evaluasi ataupun inovasi-inovasi baru yang lu sampaikan kepada adik-adik di tingkat kita? Mungkin buat angkatan 60 ya yang tahun depan bakal jadi pengurus utamanya mungkin ya rajin-rajin cari-cari ide dan sebagainya. Terus dari gua nggak usah ragu kalau misalkan ada pertanyaan atau minta bantuan. Kalau misalkan kalian minta tolong dan kita bisa membantu pasti kita bakal datang juga kok bantuin kalian. Gimana Raka sebagai angkatan 60 dapat kesan dari jurnal maningan kita? Karena tahun depan angkatan 60 ya yang kebetulan memegang. Ya yang pasti kita mah siap-siap aja. Udah siap nih kayak. Siap aja. Ya karena mau nggak mau kan itu nama konsekuensi aja gitu. Konsekuensi untuk menjalankan suatu tradisi juara. Itu tradisi juara selama 6 tahun berturut Tahun gitu. Mungkin besok yang ke-7. Amin. Amin. Tradisi. Oke, tentunya banyak banget nih Rak, di tahun pertama lu di matematika. Tapi momen apa sih yang paling berkesan, paling wow lah di spirit ini? Ya karena gue jadi angkatan yang bungsu, berarti baru masuk. Ya ikut seneng gitu kan, ikut kagum dan terharu juga akhirnya bisa ikut menjadi juaranya gitu. Ikut menyumbangkan medali untuk mate. Ya cukup menggembirakan lah, makanya keren banget. Wow, kalau Kavian gimana Kavian? Mungkin ini bisa jadi spirit terakhir bagi Kavian. Tentunya mungkin siapa tahu tahun depan ada kesempatan bisa ikut sebagai alumni, itu gimana Kavian? Kalau dari aku sendiri sebenarnya momen-momennya pastinya tahun ini sangat senang pastinya karena sebenarnya tahun ini yang paling aku tunggu-tunggu gitu karena kayak ini menang gak ya menang gak ya menang gak ya gitu karena tahun terakhir tahun penutup nah tahun depan akan ikut lagi atau enggak gitu lihat kesibukan tahun depan ya gitu ya tapi aku berharap ada regenerasi lah gitu karena aku juga pasti percaya bahwa adik-adik yang 59, 60 tuh pasti keren-keren semua. Karena terbukti kemarin juga kita vokal group yang aku kan gak ikut vokal group ya. Karena kesibukanku juga jadi ya aku biarkan adik-adiknya. Ternyata adik-adiknya bisa mempertahankan juara 1. Jadi keren banget gitu. Jadi aku percaya sama adik-adik pasti bisa meningkatkan prestasi untuk tahun depan gitu. Wow, emang keren banget ya departemen matematika ini. Aplaus dulu teman Abus. Karena Kak Vian dan Kak Raka udah juara 1 nih di masing-masing caption dan cabur. Mungkin ada sedikit tips and triknya gimana sih sampai mendapatkan medali emas itu untuk teman-teman yang nonton Pomet ini. Ya Raka dulu Raka. Oke, mungkin bisa Raka. Yang pasti karena kita itu kan juga kuliah ya. Jadi kita juga harus pinter-pinternya bagi waktu aja. Kita juga harus planning, kita harus apa. Jadi jelas kita mau ngapain juga udah ada strateginya jadinya. Terus ya semua bisa berjalan lancar gitu. Terus tidak lupa juga kita harus pasrahkan kemarin di atas. Keren banget. Atap maksudnya Tuhan. kirain atap. Maksudnya kan atas itu ya. Ya bener ya. Oke. Berarti Raka ini kan sebagai angkatan bungsu nih, masih besar lah kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya itu ikut. Kalau misalkan dikasih kesempatan lagi untuk ikut, kira-kira Raka ingin berpartisipasi sebagai apa nih Raka? Cabur apa ya? Cabur apa? Siapa tahu mau jadi Gencon selanjutnya kan nggak ada yang tahu. Agak sih. Tapi kalau yang pengen sih, yang pasti pengen ya pasti badminton lagi. Betul. Juara 1 sih ya. Lanjutin lagi. Maksudnya udah masuk langsung keluar nggak bisa benar. Kalau misalnya tetap jadi Gencon ya kita lihat aja deh.
Mau nih kayak ini. Udah siap ya. Kita lihat aja langsung di IG @coperjester ya teman-teman. Kalau cabang olahraga yang lain Aka sekiranya ada yang mau ikut lagi atau bagaimana? Nyoba-nyoba volley kayaknya. Nyoba-nyoba volley kalau volley doang ataupun olahraga lainnya. Kenapa volley? Kenapa nggak basket? Kenapa nggak futsal? Enggak semuanya. Kenapa nggak semuanya? Semuanya nah. Capek dong. Capek dong. ya. Iya. Capek. Tapi kenapa dengan volley Raka? Apa yang bikin lu pengen? Kayaknya gue pengen volley nih. Ya, yang pertama banyak kayak permainan volley itu mirip-mirip badminton gitu kan. Terus kayaknya keren aja gitu. Oke, ngomongin tentang spirit lagi nih teman-teman. Harapannya mungkin bisa dari Kavian sebagai angkatan terakhir Harapannya sebagai melanjutkan legacy dari matematika IPB. oke, jadi harapannya untuk spirit tahun depan semoga bisa meningkatkan prestasi. Kalau kemarin mungkin kita masih ada ini juara 2, juara 3, tahun depan harus juara 1 semua, harus medali emas semua. Pokoknya best semua ya. Best. Langsung back to back lagi ya teman-teman. 7 kali. Kalau dari Gilang sendiri? Ribas nggak jauh beda sama Davian, mungkin ya lebih semangat sama ya jangan terlalu kepedean di awal sih pelajaran yang gua ambil di sini. Oke. Jangan terlalu kepedean di awal. Harus tetap realistis sama fokus serius lah pokoknya dia. Semangat lah buat yang tahun depan kontingen. Ingat ya. Oke, mungkin langsung ke Oke, gimana nih angkatan bungsu yang terpressure tuh akan harapan-harapan dari kakak tingkatnya? Ya, kita jalanin dulu aja karena segala masalah atau beban tuh pasti ada solusinya. Kayak PDB ada solusi. Solusi khusus nih. Iya, solusi umum dulu aja. Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, tentunya bakal untuk di Pomed selanjutnya bakal ada bahasan yang lebih fresh, lebih new. Tapi sayangnya untuk kesempatan kita pada hari ini udah cukup sampai sini aja. Aku sebagai MC dan mewakili narasumber mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Mungkin aku sebagai MC pada hari ini Muhammad Salman Farizi dan narasumber kita Azhar Salim, matematika angkatan 58. Gilang Syarul Rizky, matematika 59. Gabriel Raka dari matematika 60. Sekali lagi terima kasih sudah yang menonton. Mungkin kita tutup dengan jargon Departemen Matematika kalau mengikuti spirit. Mungkin bisa langsung diarahkan oleh Gilang. Gimana nih Kak Gilang? Oke, buat teman-teman yang belum tahu kalau misalkan di spirit itu jargon kita mate go fight queen. Oke? 1, 2, 3. Mate See you, sampai jumpa di Pomed selanjutnya.